Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Tapi sebelum kita masuk dalam materinya, perkenalkan nama saya Yana Destriani Lopo dengan NIM 20520220048, Prodi Psikologi Kristen, kelas B, semester 5. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, segitu aja sesi perkenalannya. Selanjutnya kita masuk dalam materinya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, penelitian itu apa sih? Penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Nah, setelah kita tahu pengertian penelitian, selanjutnya kita harus tahu dulu nih, pengertian penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang banyak menggunakan kata-kata atau verbal dibandingkan penelitian kuantitatif yang banyak menggunakan angka atau numerik. Penelitian kualitatif menekankan pada makna dan pengalaman hidup seseorang. Nah, itu tadi merupakan pengertian penelitian dan pengertian penelitian kualitatif. Selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ternyata ada berbagai jenis loh. Yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua fenomenologi, yang ketiga studi kasus, yang keempat studi sejarah, dan yang kelima adalah etnografi. Kita masuk dalam penjelasan jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu fenomena, kejadian, atau situasi sosial secara detail dan sistematis. Fokus dari penelitian kualitatif jenis deskriptif bukan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel, melainkan hanya untuk mendokumentasikan atau menggambarkan apa yang terjadi dalam konteks tertentu. Nah, kelebihan deskriptif yang pertama yaitu mampu menganalisis masalah yang tidak terukur secara numerik atau angka. Yang kedua yaitu mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial yang alami. Dan yang ketiga, memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kan ada kelebihan dari penelitian deskriptif, berarti ada juga kekurangan dari penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu tidak dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat. Yang kedua, mungkin tidak signifikan secara statistik. Dan yang ketiga, rentan terhadap bias. Dan yang keempat, data yang terkumpul bersifat statis atau tetap. Dan yang kelima, terbatasnya kedalaman analisis. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan interpretasi. Nah, materi selanjutnya yaitu penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman hidup individu atau kelompok dengan tujuan menggali makna dari pengalaman tersebut. Dengan kata lain, penelitian fenomenologi mencoba memahami realitas dari sudut pandang individu yang mengalaminya, bukan dari perspektif peneliti. Fokus utama dari penelitian fenomenologi adalah pada subjektivitas,
yakni bagaimana individu memberikan makna terhadap peristiwa dan fenomena yang mereka alami. Kelebihan dari penelitian fenomenologi yang pertama, pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Yang kedua, penelitian fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Yang ketiga, fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Kekurangan dari penelitian fenomenologi yang pertama, rentan terhadap subjektivitas. Yang kedua, sampel kecil. Yang ketiga, tidak representatif. Yang keempat, proses yang memakan waktu. Yang kelima, keterbatasan dalam menguji teori atau hipotesis. Yang keenam, kesulitan dalam menyusun temuan secara sistematis. Yang ketujuh, tidak cocok untuk menjelaskan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang terakhir, potensi keterbatasan validitas dan reliabilitas. Materi berikutnya yaitu jenis penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang memfokuskan pada eksplorasi mendalam terhadap satu subjek, yaitu individu, kelompok, organisasi, atau komunitas yang mengalami situasi atau fenomena tertentu. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara mendalam dan sistematis dalam jangka waktu yang panjang. Tekanan utama dari studi kasus adalah mengapa individu melakukan itu, apa yang dia lakukan setiap hari, bagaimana hubungan sosial dia dengan teman-temannya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindakannya. Kelebihan penelitian studi kasus yang pertama, peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua, hasil studi dapat dijadikan informasi awal untuk perencanaan penelitian yang lebih besar dan luas. Dan yang ketiga, karena dilakukan secara intensif, studi ini memberikan penjelasan terhadap variabel-variabel penting, proses-proses, dan interaksi-interaksi yang memerlukan perhatian lebih intensif. Yang keempat, hasil studi kasus dapat melengkapi contoh-contoh yang berguna untuk mengilustrasikan penemuan-penemuan yang digeneralisasikan secara statistik. Kekurangan penelitian studi kasus yang pertama, data yang diperoleh sifatnya subjektif. Maksudnya, hanya berlaku untuk individu yang bersangkutan. Yang kedua, hasil studi tidak dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang lain. Yang ketiga, karena fokus studi terbatas pada unit-unit yang kecil, studi-studi kasus dibatasi dalam keterwakilannya. Yang keempat, generalisasi informasi sangat terbatas penggunaannya, sehingga tidak berlaku terhadap populasi sampai pada ada penelitian lanjutan yang melengkapi studi tersebut. Yang kelima, pemilihan kasus itu sendiri lebih kepada sifat dramatiknya daripada sifat atau ciri kasus itu sendiri, atau dipilih karena cocok dengan konsep peneliti sebelumnya. Yang keenam, jika hanya menempatkan data pada satu konteks tertentu tanpa melihat konteks yang lain, maka penafsiran subjektif dari peneliti dapat mempengaruhi hasil studi. Selanjutnya tentang jenis penelitian kualitatif studi sejarah. Studi sejarah merupakan jenis penelitian kualitatif
yang berfokus pada pemahaman dan analisis peristiwa, proses, dan dinamika yang terjadi di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta, memahami konteks, serta menarik kesimpulan tentang bagaimana kejadian-kejadian masa lalu mempengaruhi perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya hingga saat ini. Studi sejarah tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menganalisis sebab, dampak, dan hubungan antara berbagai faktor yang membentuk sejarah. Kelebihan dari penelitian studi sejarah yang pertama, memberikan perspektif yang lebih luas. Yang kedua, memperkaya pemahaman terhadap identitas dan budaya. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan analitis. Yang kelima, sumber inspirasi dan refleksi. Kekurangan studi sejarah yang pertama, data yang terbatas dan tidak lengkap. Yang kedua, rentan terhadap bias. Yang ketiga, interpretasi yang bervariasi. Yang keempat, keterbatasan untuk menggeneralisasi. Yang kelima, kesulitan dalam mengukur akurasi. Dan yang keenam, membutuhkan waktu yang lama untuk menggali sumber. Poin terakhir dari jenis-jenis penelitian kualitatif yaitu etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi dan interpretasi mendalam tentang budaya, perilaku, kebiasaan, serta interaksi sosial dari suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti biasanya terlibat langsung dengan kelompok yang sedang diteliti, tinggal atau berbaur dalam kelompok sehari-hari mereka, serta mengamati secara langsung bagaimana anggota kelompok tersebut berinteraksi dan menjalankan kehidupan mereka. Nah, kelebihan dari penelitian etnografi yang pertama, akses langsung ke budaya. Yang kedua, memungkinkan budaya berbicara sendiri. Itu tadi merupakan kelebihan dari penelitian etnografi. Yang berikutnya yaitu kekurangan penelitian etnografi. Yang pertama, kesulitan dalam pengumpulan data yang konsisten. Yang kedua, tantangan dalam menyajikan hasil secara objektif. Dan yang terakhir, sangat memakan waktu. Oke teman-teman, tadi itu merupakan penjelasan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif yang dimana terdapat deskriptif, fenomenologi, studi kasus, studi sejarah, dan etnografi. Tadi juga kita sempat membahas tentang pengertian penelitian dan pengertian penelitian kualitatif. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan karena saya bukanlah manusia yang sempurna dan kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.